buat ini maju jalan lomba warna. Saya sangat senang sekali bisa menunjang, bisa membuat kreativitas anak-anak di sini untuk kegiatan ke depan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada lagi. Jadi membangkitkan rasa sosialita anak-anak untuk berkreatif. Semoga mereka senang, tentunya senang ya, itulah. Momen paling rasa berat di KKN ini itu waktu kita awal-awal persiapan buat ngeplan konsep acaranya gimana, untuk jalan acara gimana, untuk reward dan sebagainya, untuk dance-nya itu gimana. Itu mungkin paling capek ya, soalnya kita itu harus buat dari awal, harus bener-bener dari nol dan nyesuaiin sama masyarakat sekitar juga gitu. Kejadian di suatu hari itu ada rundown yang dirubah, padahal aku udah ngerjain satu hal sama teman-teman dan aku tiba-tiba dirubah ke kegiatan lain. Kalau misalkan mau dirubah itu setidaknya merubah dari kemarin, karena kan biasanya kegiatan itu akan dilihat Hamin 1. Nah kebetulan pas Hamin 1 itu rundownnya tuh nggak di-share, cuma nge-share ke beberapa kegiatan aja, tetapi itu ada kegiatan mendadak ke kecamatan. Nah jadinya itu rundownnya menurut aku sangat acak-acakan banget, hancur, dan bikin kegiatan pada hari ini pada nggak sesuai sama rundown yang dibikin. Jadinya anak-anak yang ngelakuin ke beberapa kegiatan juga bad mood karena rundownnya nggak sesuai dari awal. Mungkin menurut gue yang bikin berat tuh cuaca ya, karena emang ya tau lah Surabaya Utara gimana panasnya, dan beda lah sama daerah rumahku, karena rumahku di barat. Anjay, Surabaya Barat. Wah, pas mau sosialisasi prokerku sih. Waktu mau sosialisasi proker tuh kayak deg-degan banget, apalagi kayak besoknya sosialisasi webnya masih ada error. Kita itu harus bikin website dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi terus habis itu kita juga kekeh gitu loh, jangan pakai WordPress karena sistemnya itu custom, dan juga kita bisa mengkustomisasi SEO dan lain-lain. Mungkin itu Yang merasa berat itu waktu pertama kali ditunjuk sama si Akmal untuk diamanai menjadi PJ. Nah, sedangkan aku itu nggak ada pengalaman, tapi seling berjalannya waktu aku juga belajar gimana sih caranya jadi PJ yang bertanggung jawab. Meskipun ya alhamdulillah prokernya berjalan dengan lancar, tapi ya bertemu sama keunikan anggota dan warga yang sangat awkward banget. Kalau ada kegiatan yang lagi bentrokan sama kegiatanku, terus ada kegiatan KKN yang agak padat tapi kondisi badanku lagi nggak sehat kayak gitu, itu lumayan berat sih, apalagi kita kan PP jadi makin capek. Ada beberapa hal yang agak berat lah, kan aku sebagai ketua, mungkin aku beberapa kali mendapatkan momen berat waktu menanggapi berbagai pertanyaan dari anak-anak, beberapa sanggahan dari anak-anak, beberapa perlawanan dari anak-anak. Ya mungkin itu menjadi salah satu momen terberat, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay mungkin. Berat banget itu karena kita harus mengenal lagi teman-teman baru, terus dari karakter-karakter sifatnya juga. Nurunin anggaran itu berat banget ya, terus banyak banget pertimbangannya, terus habis itu dikomplain sama anggota-anggota kayak ini loh rendah banget, ini loh nggak masuk di akal, terus semua ada pertimbangannya. Terus yang kedua yang paling berat banget adalah ketika semua orang tuh pengen didengar, tapi mereka sendiri tuh nggak mau dengerin apa kata kita yang BPH. Kita juga ngelakuin
kita ngambil keputusan tuh selalu ada pertimbangan. Jadi menurutku kayak kadang tuh ngerasa capek gitu loh. Terus belum lagi kalau mereka ada masalah, mereka cuman ngomong ke teman-teman ya, tapi mereka nggak menyelesain sama BPH. Itu capek karena kita juga sendiri sebenarnya juga punya kegiatan lain, punya aktivitas lain. Terus kita kesampingan cuman untuk KKN, terus dapat masalah bukannya diselesain malah dipendem tuh kayak ya gimana ya, kayak capek aja gitu menurutku. Kalau momen terberat menurut aku sih pas kita dapat tugas, tapi tugasnya itu mendadak dan dikasih waktu yang singkat. Jadi tugas-tugas kayak gitu sebenarnya sangat menguras energi dari segi cara berpikir, kemudian dari segi mental itu kita kelelahan banget sih. Jadi menguras energi banget dan ngebuat capek banget. Kurang bisa nyatu dengan teman-teman KKN yang lain. Jadi mungkin kita ada space atau jarak ke semua anak di KKN 16 ini. Mungkin itu awal-awalnya ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bersatu. Jadi yang paling berat sih itu ya, kayak proses pendekatan dari awal sampai akhir ini. Coba sebelum ngelakuin sesuatu itu dipikir 2 kali. Jangan ngambil keputusan yang paling cepat, padahal itu belum tentu keputusan yang terbaik. Terus yang kedua, kalian tuh keren banget. Terima kasih buat kerja kerasnya selama hampir 1 bulan lebih ini. Aku harap tetap bisa berhubungan baik setelah selesai KKN ini. Yang paling pertama sih mungkin aku ucapin terima kasih buat teman-teman dari KKN kelompok 16 karena aku bisa belajar banyak hal dan ketemu orang-orang yang cukup unik ya, orang-orang di kelompok ini. Lebih ke kalian solid dan keren, tapi yang bikin aku amazed banget, keren banget itu proker yang terakhir sih. Itu wah membludak banget sih. Itu keren untuk proker itu ya. Ya terima kasih buat semua udah mau bantu, udah mau ikut partisipasi di KKN ini. Kira itu aja lah. Makasih udah bisa diajak kerjasama. Itu aja sih, semangat. Ya aja ya kalian, meskipun nanti udah selesai KKN-nya tetap sapa-sapaan, tetap nongkrong bersama kayak pas KKN. Terus habis itu ya sukses terus lah, semoga mimpi kalian tercapai dan lain-lain. Jangan lupakan semua momen-momen kecil yang pernah kita lewati bersama, mulai dari makan bersama, terus pas lagi ribet-ribetnya proker, ribet-ribetnya survei, dan selalu tetap saling berkomunikasi walaupun nanti bakal asing ya, sekedar chit-chat dikit, terus kayak saling reply story terus sama lain. Mungkin kalau kita lagi ada kegiatan survei atau kemana gitu, anak-anak yang ikut nggak hanya dari anak proker aja, tapi yang mengawasi juga ikut berkontribusi, nggak cuma ngeliatin dan main HP aja. Karena aku juga dapat beberapa keluh kesah juga kalau misalkan kita tiap proker itu yang bekerja itu cuman anak-anak yang bersangkutan sama proker aja gitu. Jadi kurang mendapat bantuan atau kontribusi dari anak yang mengawasi. Pengen aku sampaikan ke teman-teman semua adalah terima kasih atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya, atas supportnya. Kemudian juga terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga. Semoga kedepannya kita tetap bisa berteman dan komunikasi secara baik ya. Sebenarnya nggak ada perkataan yang gimana-gimana, tapi aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman kelompok 16. Terima kasih udah mau berjuang, terima kasih udah mau menjalani KKN ini walaupun banyak halangan, banyak rintangan. Tapi aku mau ngucapin kalian terima kasih banget udah menyukseskan acara inilah. Makasih pokoknya. Pertama itu waktu awal-awal ya, kalau bisa kalau teman-teman punya kritik ataupun saran itu tolong disampaikan langsung ke yang bersangkutan biar kita semua itu bisa saling evaluasi diri dari kritikan dan evaluasi teman-teman. Terus juga aku mau nyampaikan semangat buat teman-teman semua dalam menghadapi kuliah ataupun mengerjakan luaran KKN, terus skripsian dan wisuda. Pokoknya semangat deh buat kalian. Semoga
kedepannya kita kalau ada komunikasi lagi itu lebih baik lagi, hubungan kita tetap baik sebagai teman. Kemudian untuk kerjasama mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Mungkin karena aku yakin setiap anggota di sini sudah berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik dan semaksimal yang mereka bisa. Jadi mungkin satu kata yang cocok adalah kalian yang terbaik, kalian keren. Kalian semua keren. Untuk KKN 16 tuh keren banget, cuman kurang solid. Dah itu aja kalimatnya. Campur aduk, marah, kecewa, bahagia, seneng, keluarga, terus kompak. Itu aja dari aku. Imut. Cukup sekali aja. Gokil. Keren banget Utara. Keremut. Bagus. Niat lah.